Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang bisnis kami, yaitu Veltrum Otomotif. Perkenalkan, nama saya Levin, ada juga Howard dan Gregorius dalam kelompok kami. Nah, pertama-tama kita masuk ke latar belakangnya. Nah, Veltrum Otomotif adalah bisnis yang menciptakan produk dan experience baru pada dunia otomotif dengan produk-produk yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih terjangkau, lebih mudah untuk digunakan, dan ramah lingkungan. Nah, untuk visi, misi, dan tujuan kita, visi kita itu membuat bengkel fisik. Terus buat misi kita menjadi produsen produk-produk otomotif. Dan untuk tujuan kita itu membuat Peltrum menjadi nama yang lebih dari sebuah bisnis. Nah, kita masuk ke produk-produk kami. Produk-produk kami itu sekarang ada dua. Yang pertama itu ada bubble wash, yang atau shampoo itu yang dihargai 39.000 atau 49.000 tergantung size-nya. Kita ada yang 500 ml dan 1 liter. Kita yang produk satunya lagi adalah quick wax, semi coating wax. Itu dihargakan pada 62.500. Kita juga ada produk-produk lain yang lagi in development atau planning untuk dijual seperti Atlas Microfiber, detailing brush kit, detailing toolkit, helmet inner spray, dan fuel additive atau booster. Selanjutnya untuk tinjauan harga dan pemasaran. Untuk strategi harga, kami akan memposisikan produk kami di antara merek lokal dan merek internasional. Untuk strategi pemasarannya, kami memfokuskan pada membangun kesadaran merek, kepercayaan konsumen, dan hubungan pelanggar jangka panjang menggunakan saluran digital dan offline, atau bisa dibilang omni-channel. Oke, sekarang kita masuk ke bisnis model Canvas. Yang pertama itu key partners. Suppliersnya kita ngambil dari pabrik. Otomatis pabrik yang berkualifikasi untuk kita minta spek khusus sesuai apa yang kita mau. Selanjutnya kita masuk ke e-commerce. E-commerce platform itu contohnya nanti kita akan masuk di Tokopedia ataupun Shopee. Nah, yang terakhir ada consumer and influencers. Bisa aja kita berkolaborasi dengan influencer atau customer yang mungkin hobi juga ya di mobil ya. Contohnya pengapul mobil atau mungkin si Sony William juga. Oke, terus habis itu kita masuk ke key activities. Yang pertama ada research and development, itu kita mencari chemistry yang cocok dengan sesuai spek kita. Selanjutnya ada marketing campaigns. Marketing campaigns kita bisa melakukan marketing seperti mungkin Instagram Ads atau mungkin taruh di TikTok juga. Nah, creating partnership and connection for suppliers, distributor, and consumers itu ya berpartnership, mungkin bisa paid partnership juga, kayak seperti paid promote, tidak jauh dari itu. Selanjutnya kita masuk ke key research, yaitu straight suppliers for packaging and others products. Nah, selanjutnya ada strong branding and marketing assets to build awareness. Nah, kita masuk ke value propositions. Nah, yang pertama itu affordable alternative to premium brands. Yang kedua ada eco-friendly option for sustainability conscious customers. Yang terakhir ada certified quality and quality made products. Nah, kita masuk ke customer relations. Nah, yang pertama kita akan ada social media presence, jadi kehadiran sosial media seperti aktif dalam sosial medianya dan ya bisa berinteraksi ya. Nah, selanjutnya customer support system itu salah satunya customer care, customer service. Nah, selanjutnya ada events and collaboration. Jadi kita berkolaborasi dengan brand tertentu atau mengikuti event tertentu. Nah, kita masuk ke channel, online e-commerce platform, retail market, or physical store or auto shop. Nah, kita masuk ke customer segmenting, itu primary audience-nya middle class yang memiliki kendaraan di Jakarta, mulai dari menengah ke atas. Selanjutnya, secondary audience, enthusiast seeking premium automotive products, B2B opportunities, partnership workshop, and detailing services. Nah, kita masuk ke cost structure, physical store rent and other utilities, branding and marketing setup, legal fees, professional service, and research and development. Masuk ke variable cost, material, packaging, marketing expense, dan yang terakhir ada partnership cost. Nah, satu lagi kita masuk ke revenue streams, itu ada product sales through e-commerce, physical store, or retail chains and distribution. Nah, kita masuk ke STP analysis.
Target pasar ekonomi menengah ke atas, mengutamakan pemilik kendaraan di perkotaan yang rutin merawat kendaraannya dan bersedia membayar harga wajar untuk produk yang lebih efektif dan aman serta ramah lingkungan. Masuk ke demografik atau segmentation, jenis kelamin universal, namun condong ke laki-laki, dikarenakan pada umumnya laki-laki lebih memperhatikan kondisi kendaraan mereka. Nah, usianya 21 sampai 50 tahun, karena di sekitar umuran inilah di mana pemilik mobil sedang peduli-pedulinya ataupun sedang klimis-klimisnya tentang kebersihan dan perlindungan cat mobil mereka. Positioning, Veltrum Otomotif memposisikan dirinya sebagai merek perawatan otomotif ramah lingkungan yang memberikan kualitas premium dengan harga yang terjangkau, berdiri di antara merek pasar lokal maupun pesaing internasional dengan harga yang lebih tinggi. Kita masuk ke brand elements. Brand elements sendiri, Veltrum Otomotif dirancang untuk menghadirkan kecepatan, kekuatan, dan aksesibilitas keandalan premium di industri otomotif. Nama Veltrum Otomotif ini pun berasal dari akar bahasa Jerman, yang berarti Vel artinya mengacu kepada kecepatan, dan dikombinasikan dengan Trum yang melambangkan kekuatan, soliditas, dan mencerminkan fokus mereka yang didorong oleh kualitas, namun tetap dapat diandalkan. Brand experience, dari interaksi pertama melalui platform digital dan e-commerce, pelanggan disuguhkan oleh informasi yang jelas, konten yang praktis, dan demonstrasi visual yang menunjukkan kesederhanaan, efektivitas, dan kompatibilitas dengan semua jenis bahkan semua merek kendaraan. Post-purchase behavior. Jadi setelah konsumen membeli produk dari Veltrum, hal yang paling penting bukan cuma soal penjualan pertama, tapi apa yang mereka rasain setelah menggunakan produk tersebut. Target dari kami adalah membuat konsumen merasa bahwa produk Veltrum itu mudah digunakan. Hasilnya langsung terlihat, dan secara keseluruhan worth it dibandingkan dengan merek lain. Ketika konsumen merasakan pengalaman yang positif, mereka akan lebih percaya diri untuk terus menggunakan produk Veltrum. Dari situ, peluang untuk pembelian ulang jadi lebih besar, dan secara nggak langsung juga membantu membangun hubungan jangka panjang antar konsumen dan juga sama brandnya. Next, masuk ke masalah pasar. Di masalah pasar, industri otomotif ini sendiri memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Banyak merek menawarkan produk yang terlihat mirip, sehingga konsumen sering banget bingung dalam menentukan pilihannya. Untuk menjawab tantangan ini, Veltrum menerapkan strategi komunikasi merek yang dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama itu meningkatkan brand awareness dengan memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan juga konten digital agar Veltrum lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Tahapan kedua masuk ke membangun pemahaman merek, di mana Veltrum tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan edukasi, menjelaskan keunggulan, serta menunjukkan kualitas produk melalui review dan pengalaman dari pengguna. Tahap terakhir itu membangun loyalitas, yaitu di mana dengan mendorong konsumen yang puas untuk kembali lagi untuk membeli, dan berbagi pengalaman mereka, baik melalui komunitas maupun media sosial, sehingga tercipta kepercayaan terhadap merek. Sebagai kesimpulan, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, Veltrum Otomotif ini diposisikan sebagai merek otomotif premium yang relevan dan juga terjangkau bagi pasar Indonesia. Veltrum hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ingin produk berkualitas, tetapi tidak harus membayar dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan mendukung data industri, riset pasar, serta strategi yang jelas, Veltrum mampu memaksimalkan pemasaran digital, membangun pengalaman merek yang kuat, dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Melalui strategi komunikasi yang konsisten dan pengelolaan pasca pembelian yang baik, Veltrum memiliki potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan dan juga memperluas jangkauan industri otomotif Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you.